Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan dari bagian anestesi dan terapi intensif di RSCM yang kami hormati, para dokter, rekan-rekan tidak sejawat ya. Kalau saya tidak sejawat dengan Bapak Ibu. Barakallahu fikum, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada sore hari ini di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, penting kita kemukakan mengapa kita harus mengkaji sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Pertama-tama, karena justru melalui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in inilah kita mengenal dan akan mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh-sungguh benar-benar telah ada pada diri kalian, pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik untuk kalian. Dan ini bersifat umum, tentu suri teladannya Rasulullah SAW dalam berbagai aspeknya, dalam berbagai bidangnya. Dikatakan oleh para ulama, siapapun yang hendak meladani Rasulullah dari aspek apapun pasti akan mendapati kebaikannya. Tetapi untuk umat Islam, untuk orang-orang yang beriman, maka Allah menggunakan kata takhsis, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata lakum untuk kalian semua tadi diberikan takhsis atau pengkhususan dengan kata-kata liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah, yang mengharapkan hari akhir, dan dia banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan ini adalah prasyarat dan kekuatan seorang mukmin dalam meneladani Rasulullah SAW. Artinya, semakin besar kita berharap jumpa Allah, semakin besar kita berharap jumpa hari akhir, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, adalah juga menjadi penentu sebesar apa kemampuan kita untuk meladani Rasulullah SAW. Ya, orang yang paling banyak mengharapkan perjumpaan dengan Allah tentu adalah orang beriman. Orang yang banyak ingin berjumpa hari akhir adalah orang yang beramal saleh. Karena kalau beramal salah tidak ingin jumpa hari akhir, pengennya mati ya sudah selesai, gitu ya. Nah, karena dia berharap jumpa hari akhir, dipastikan dia adalah orang yang beramal saleh. Dan yang ketiga, banyak berzikir mengingat Allah karena dia cinta kepada Allah. Jadi dengan iman, amal saleh, dan kecintaan kepada Allah itulah kita sebagai orang beriman akan mendapat kekuatan untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan itu pula kita akan mendapatkan manfaat bukan cuma di dunia, tetapi di akhirat. Sebagai pembanding, ya, Profesor John Cao, guru besar manajemen dari Amerika Serikat, pernah menyebut sifat entrepreneurship modern itu rujukannya adalah sifat seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sidik, yang amanah, yang tablik, yang fatanah. Semua entrepreneur modern kalau memiliki 4 sifat ini, maka akan sukses, kata beliau.
Jadi ya kalau ya sidik, jujur, ya. Kemudian yang kedua amanah, dapat dipercaya. Ya, apa bedanya sidik dengan amanah? Ya, kalau sidik itu kredibel, kalau amanah itu capable ya. Jadi bedanya di situ. Kalau sidik itu jujur apa adanya, dia ya mengatakan sesuai dengan kenyataan dan sesuai apa yang ada dalam hatinya. Itu sidik. Kalau amanah itu seluruh yang menjadi tanggung jawabnya bisa dia tunaikan. Dari janji-janji sampai apa yang menjadi kontrak. Ya. Ada seorang kepala daerah yang sidik, tapi tidak amanah. Gitu. Dia jujur, ya dia ngomong apa adanya, dia begini, tetapi yang dia kerjakan ya tidak sesuai dengan sumpah jabatannya. Yang dia harusnya bisa mengelola daerahnya dengan baik, ternyata banyak hal yang kemudian bermasalah. Atau yang mengelola perusahaan, katakanlah begitu, juga begitu. Sidik jujur, ya laporan keuangannya nggak dibuat-buat, jujur, tapi rugi terus. Nah, itu kurang amanah, meskipun sidik, gitu ya. Itu perbedaannya. Kalau ada seorang tukang jahit, saya datang, Pak, saya mau menjahitkan bahan ini, tapi saya pakai hari Senin pagi, bisa nggak Pak? Ini sudah hari Jumat sore. Kata si penjahit, waduh Pak, nggak bisa, saya masih ada tanggungan beberapa yang harus dikerjakan. Nah, kalau mau saya kerjakan, tapi jadinya Selasa sore, gimana? Wah, nggak bisa Ahad sore ya Pak? Nggak bisa. Mohon maaf ya. Nah, itu namanya sidik. Kalau dia kemudian mengatakan, tapi gini Mas, saya bisa kerjain dengan jam lembur. Ya, artinya seharusnya saya tutup jam 5 sore, nanti akan saya kerjakan sampai mungkin jam 9. Ya, karena untuk Masnya karena hari Senin mau dipakai. Saya janjikan nanti selesai hari Ahad malam jam 21, ambil aja ke sini gitu. Oh gitu Pak. Oke deh nggak apa-apa. Nah cuman kata Bapak itu karena saya kerjakan lembur biayanya 2 kali lipat. Oh ya nggak apa-apa. Deal selesai. Hari Ahad jam 21 saya datang. Oh ini Mas sudah jadi bajunya. Itu namanya dia amanah. Jadi dia bisa memenuhi apa yang dia katakan. Jadi kalau jam 21 saya ke situ ternyata, bentar ya Mas, masih saya kerjain nih gitu. Ternyata nunggunya sampai setengah 12 malam. Nah, itu tidak amanah gitu ya. Jadi untuk membedakan, ini sidik, amanah, tablik. Tablik komunikatif, menyampaikan apa yang harus disampaikan, ya tidak ada yang dia manipulasi di situ dan dia lancar, mudah dihubungi, mudah dikontak, ya, komunikatif, ya, responnya cepat, ya, responsif terhadap keluhan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Konon Sir Richard Branson bikin Virgin Atlantic untuk melayani penerbangan dari London ke New York yang pertama dulu, memutuskan hal itu hanya karena dia nelpon British Airways 2 kali dan sama-sama nggak diangkat ya dari customer service-nya. Nelpon 2 kali nggak diangkat, dia mengatakan saya harus bikin maskapai sendiri untuk penerbangan London ke New York. Loh, kenapa? British Airways saya telepon 2 kali nggak diangkat. Itu artinya 2. 1. Mereka sangat sibuknya, berarti ini pasarnya gede banget. Yang kedua, berarti mereka nggak responsif sama pelanggan. Pasti mudah kita kalahkan. Ya. Jadi mengambil keputusan hanya karena itu. Gitu ya. Yang terakhir adalah fatona. Cerdik, ya, inovatif, kreatif, dan sebagainya. Jadi semua manusia meladani Rasulullah SAW bisa. Mereka akan mendapatkan kebaikan dari peneladanan tersebut. Tetapi untuk orang beriman, Allah memberikan syarat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ini tentang meladani Rasulullah SAW. Cuman kita, karena pribadi Rasulullah SAW ini yang begitu agung, begitu bercahaya, kita sering punya helah. Kita sering punya alasan, excuse, mengatakan, nggak bisa lah meladani Rasulullah itu. Beliau itu terlalu sempurna. Beliau itu terlalu hebat, terlalu dahsyat. Mau meladani bagian mananya coba? Nah, susah. Nggak bisa kayaknya. Nah, dari situ kita kemudian memahami satu fakta penting. Kalau ditanya, siapakah orang-orang yang paling bisa dan berhasil meladani Rasulullah SAW? Yang paling bisa tentu yang bertemu. Yang paling berhasil adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita kemudian pikirkan ini secara cermat, Rasulullah SAW suri teladan yang sempurna.
Nah, kita kadang-kadang merasa kesulitan untuk mengambil Rasulullah SAW sebagai role model langsung, sebagai panutan dan contoh yang langsung untuk kita tiru. Karena kita merasa kayaknya karakterku nggak kayak Rasulullah deh gitu. Aku Rasulullah begitu lembut, aku keras gitu ya. Rasulullah begini, aku begitu. Tapi coba, kan kita bisa menemukan ada sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW yang kira-kira karakternya, wataknya mirip dengan kita. Bawaannya mirip dengan kita. Kan kita melihat ya, dua sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Itu adalah Abu Bakar dan Umar. Dan kita tahu di antara Abu Bakar dan Umar, katakanlah begitu, itu ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan. Hampir 180 derajat. Ya, kita tahu di dalam sirah kalau kita membaca bagaimana kemudian watak Abu Bakar radhiyallahu anhu digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti Ibrahim dan Isa. Sementara wataknya Umar bin Khattab digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti Nuh dan Musa. Ibrahim ketika apa? Ketika mengatakan bahwasanya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim itu bicara tentang umatnya. Dia berkata, "Ya Allah, siapa yang mengikuti aku, maka dia termasuk golonganku. Dan barang siapa durhaka kepadaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Bayangkan kelembutannya Ibrahim. Kelembutannya Nabi Isa alaihissalam. In tu'adibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengadab mereka, orang-orang yang menyakitiku dan menentangku, maka mereka itu juga hambamu ya Allah. Dan kalau engkau ampuni mereka, maka engkau ya Allah memang zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Itu kelembutannya Isa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW untuk menyebut kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Di sisi yang lain, Sayyidina Umar itu seperti Nuh alaihissalam ketika berkata, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun yang tinggal di atas bumi. Karena mereka kalau dibiarkan, maka tidak akan berbuat kecuali kerusakan dan tidak akan melahirkan kecuali generasi penerusnya juga fajir, jahat, dan kafir. Ini doanya Nabi Nuh ketika banjir melanda. Kemudian seperti Musa. Kapan Musa? Ketika dia mengatakan, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Seakan-akan Musa itu setengah protes kepada Allah, ya Allah, Engkau memberikan kepada Fir'aun segala tentang dunia dan perhiasannya. Dan saya diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Gimana caranya? Maka setelah berulang kali terjadi, ya Fir'aun ini didakwai oleh Musa alaihissalam dan tetap dia durhaka. Musa berdoa kepada Allah, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, ya, binasakanlah harta benda mereka dan berikan cekaman kepedihan ke dalam dada mereka, ke dalam hati mereka. Sesungguhnya mereka tidak akan mau beriman sampai mereka melihat azab yang pedih dari sisimu. Ini yang disampaikan oleh Musa alaihi salam. Jadi ketika itu kaitannya dengan tawanan perang Badar antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab, ada perbedaan pendapat. Rasulullah bertanya, kita apakan tawanan-tawanan perang Badar dari orang-orang kafir Quraisy ini? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, orang-orang di Madinah ini kekurangan. Mereka juga ya memerlukan ya berbagai hal untuk menopang kehidupan mereka. Maka betapa baiknya kalau engkau tawarkan kepada orang-orang Quraisy di Mekkah menebus tawanan-tawanan ini dengan harga tertentu. Maka pasti orang-orang Makkah akan memberikan tebusan bayarannya, lalu itu bisa mensejahterakan penduduk Madinah. Kata Abu Bakar demikian. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau,
serahkan Uqail kepada Ali, serahkan fulan kepada fulan, serahkan fulan kepada fulan ya Rasulullah, dan hendaklah masing-masing ya menghukum, memenggal, membunuh orang-orang yang kerabatannya terdekat dengan mereka itu, sebagaimana kita lakukan dalam peperangan. Ini makanya Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang oleh Allah Subhanahu wa taala dilembutkan hatinya sampai lebih lembut dari susu, itulah Abu Bakar. Dan ada orang yang dikeraskan hatinya oleh Allah sampai lebih keras daripada batu kalau sudah punya prinsip, itulah Umar. Nah, yang menarik di sini perbedaan yang sangat luar biasa antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijaminkan bahwa mengambil suri tauladan dari keduanya akan sampai kepada keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam satu kesempatan, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sahih, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Iqtadu, ambillah qudwah, ambillah suri teladan, billadaini min ba'di, dengan dua orang sepeninggalku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi ternyata kalau kemudian ya kita merasa bahwa diri kita ini secara karakter dekat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kita bisa mengkaji tentang Sayyidina Abu Bakar dengan niat untuk belajar meneladani Rasulullah SAW melalui Abu Bakar As-Siddiq, sesuai dengan tipe Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian kita merasa karakter kita dekat. Atau ada orang yang merasa, wah saya lebih mirip Umar, agak keras, agak kemudian apa adanya, agak kemudian ya kalau ngomong ya langsung ya tanpa tedeng aling-aling ya, itu sikap saya. Maka kita bisa mempelajari ya pribadi Sayyidina Umar bin Khattab dengan niat meneladani Rasulullah SAW melalui Sayyidina Umar yang mirip dengan kita. Ini baru dua. Nanti ketika Khulafaur Rasyidin katakanlah itu juga ada spesifikasinya, masing-masing sahabat ini sekaligus ada dalilnya. Contohnya kemudian kita melihat Sayyidina Abu Bakar itu dengan kelembutannya. Maka kalau orangnya lembut tetapi ditambah satu sifat yang menonjol yaitu pemalu, maka dia masuk ke karakter Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali itu mirip-mirip Sayyidina Umar. Keras. Tetapi kalau ditambahkan satu karakter yang unik, yaitu Sayyidina Ali itu ada humorisnya. Kalau Sayyidina Umar itu serius. Sayyidina Ali ini keras tapi humoris. Nah, maka kita bisa masuk ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian kita menemukan Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di." Atas kalian untuk selalu berpegang kepada sunnahku, ya, berbagai kebiasaan yang aku jalankan, wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnah kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan oleh para khulafa'ur rasyidin sesudahku. Maka masuk di situ Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kita bisa kemudian bercermin tentang diri kita secara lebih mudah, lebih clear, lebih sederhana daripada kalau kemudian kita langsung mencerminkan diri kepada Rasulullah SAW. Aduh, nggak cocok gitu. Sama Nabi SAW ini agak jauh ini. Bainas sama'i wa sumursat, kata orang Jawa. Seperti antara langit dengan sumur yang kering kerontang, nun jauh sekali. Nah, maka kemudian kita bisa mendekati Rasulullah SAW melalui jalur Abu Bakar atau jalur Umar. Karena katakanlah umatnya Nabi Muhammad SAW itu dibagi dua, maka akan ada golongan orang-orang yang mirip Sayyidina Abu Bakar, akan ada golongan orang-orang yang mirip Sayyidina Umar. Kalau dibagi empat, ya nanti ada yang mirip Sayyidina Utsman, ada yang mirip Sayyidina Ali bin Abi Thalib, katakanlah demikian. Nah, ini adalah sebuah hal yang memudahkan kita untuk belajar meladani Rasulullah SAW. Juga kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini punya role model superhero yang real, yang pernah wujud di bumi, yang pernah berjalan di bawah kolong langit. Jadi,
Bayangkan kalau anak-anak kita itu sejak kecil kita kenalkan dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Utsman, dengan Sayyidina Ali. Lalu dia merasa, aku tuh mirip Sayyidina Utsman. Maka kemudian setelah itu, dia sudah cinta sama Sayyidina Utsman, sudah merasa cocok dengan Sayyidina Utsman, dia sudah merasa dirinya mirip Sayyidina Utsman. Akhirnya dia kemudian ya cari sendiri tentang Sayyidina Utsman. Kita mengawali dengan memperkenalkan, next-nya dia sudah akan googling sendiri, nyari di YouTube sendiri, cari bukunya sendiri, beli bukunya sendiri untuk mempelajari tentang Sayyidina Utsman. Karena dia merasa, ini aku banget. Istilah anak sekarang, ini gue banget gitu. Maka dia nyambung, dia merasa ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dia, sehingga dia belajar di situ. Jadi ini juga cara untuk menjaga anak-anak kita supaya mereka memiliki role model yang keren ini, ya. Sebelum nanti terlanjur, ya, anak-anak kita mungkin mengatakan, aku ini mirip Deadpool gitu, aduh, gitu. Aku ini mirip Hulk, gitu ya. Aku ini mirip Kapten Amerika, gitu. Nah, terlebih dahulu kita coba untuk kemudian memperkenalkan kepada mereka sahabat-sahabat Nabi SAW ini, para role model yang memancarkan kembali cahaya keteladanan Rasulullah SAW. Jadi di satu sisi Rasulullah SAW itu tetap suri tauladan, rujukan tertinggi kita, tetapi untuk mendekat kepada suri tauladan Rasulullah SAW itu sesungguhnya kita bisa melalui para sahabat ini, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini urgensi yang paling dasar dari kenapa kita belajar sirahnya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua, kita belajar sirahnya para sahabat ini selain untuk menggenapi pemahaman kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Al-Qur'an dan Sunnah hidup di tengah para sahabat ini. Kita tahu Al-Qur'an dan Sunnah turun mengiringi peristiwa-peristiwa yang dialami dan dijalani oleh para sahabat Rasulullah SAW ini. Sehingga sebenarnya dengan mempelajari kepribadian Abu Bakar As-Siddiq, kepribadian Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kita bisa menemukan formula-formula bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran Al-Karim, bagaimana mereka mengamalkan sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan mereka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'anul Karim jumlatan wahidah. Ya, di sisinya kemudian diturunkan ke langit dunia dalam bentuk yang seperti kita baca hari ini. Tetapi Allah menurunkan ayat demi ayat Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini, ya. Allah takdirkan karena Dia Maha Kuasa untuk menetapkan urusan bagi manusia, Quran ini turun untuk bersesuaian, untuk sinkron dengan berbagai macam peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi di situ kita akan menemukan bagaimana Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Dan bahkan ada peristiwa-peristiwa di mana ayat-ayat Al-Quran Al-Karim turun bersesuaian dengan sikap-sikap mereka. Al-Quran Al-Karim turun untuk membenarkan dan membela mereka. Al-Quran Al-Karim ada ya yang sebab turunnya dikarenakan peristiwa yang kemudian dialami oleh mereka radhiyallahu anhu ajma'in. Ini menjadikan kita bisa melihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu diamalkan ya melalui pembelajaran tentang sirah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Yang berikutnya adalah kita tidak bisa cinta tanpa mengenal. Dan di antara ya manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai keluarga Rasulullah SAW sekaligus mencintai para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini penting karena kemudian akan menjadi filter bagi diri kita, anak-anak kita satu saat kelak ya. Ya, ketika kemudian ada orang yang menebarkan pemahaman yang keliru, katakanlah Rafidhah ya, yang kemudian mengakui keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tetapi mereka menolak para sahabatnya, membenci para sahabatnya. Kita akan sangat aware kalau kemudian kita akrab dengan kisah-kisah
para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika para sahabat ini misalnya Abu Bakar atau Umar atau Sayyidina Utsman difitnah, ya, dituturkan cerita bohong tentang mereka, kita akan sangat aware dengan hal tersebut gitu. Jadi ini penting untuk menjadi sebuah filter bagi diri kita, anak-anak kita di dalam tetap berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu dengan mencintai keluarga beliau, juga sekaligus mencintai para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang jelas kita akan mendapatkan iktibar, mendapatkan berbagai macam pelajaran penting, sekali lagi karena mereka para sahabat ini adalah manusia biasa, ya. Ya, kita mungkin akan berhelah dengan keadaan Rasulullah SAW yang seorang manusia paripurna, yang seorang yang mendapatkan wahyu, seorang yang kemudian dibimbing senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksum, yang dijaga Allah dari dosa-dosa, gitu ya. Tapi kita akan menemukan bagaimana Abu Bakar, ya, ketika beliau marah, bagaimana Abu Bakar ketika beliau sedih, bagaimana Abu Bakar ketika beliau gembira, bagaimana Abu Bakar ketika beliau dalam keadaan yang berat, ya, ujian yang menyesakkan dada. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam berbagai keadaannya, sangat manusiawi. Sebagaimana nanti kita akan belajar bagaimana Sayyidina Umar menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupannya dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian menjadi titik penting kenapa kita mengkaji sirah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, karena dia merupakan tangga jalan kita menuju kepada meladani Rasulullah SAW. Dia merupakan cara kita untuk mendapatkan, ya, gambaran bagaimana Quran dan Sunnah diamalkan di dalam kehidupan oleh generasi terbaik ini, dan kita melihat iktibar, melihat berbagai macam pelajaran-pelajaran kehidupan yang sangat berharga dari mereka semua, sekaligus untuk membentengi kita dari pemahaman-pemahaman yang keliru, yang biasanya salah satu cirinya diantaranya adalah melalui penyebaran, ya, syubhat-syubhat tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah dan ayah beliau bernama Utsman, sehingga nama kecil beliau adalah Abdullah bin Utsman. Ayahnya nanti akan mendapatkan kunyah Abu Kuhafah, dan dia akan mendapatkan kunyah pribadinya sebagai Abu Bakar. Maka kemudian kita lebih mengenalnya sebagai Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Nah, kalau ditanya nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Utsman ini adalah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Jadi beliau ketemu nasab dengan Rasulullah SAW di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Al-Qurashi. Ya, jadi ketemu nasab dengan Rasulullah SAW di kakek ke-6, yaitu Murrah. Ya, ini yang menjadi pertautan nasab antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Cukup jauh karena kakek ke-6, dan kalau Bani Hashim ini menjadi salah satu suku inti Quraisy, ya, selain Bani Muthalib, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Makhzum, ya. Tetapi Taim ini dianggap sebagai suku yang kecil, dan Quraisy yang istilah kita Quraisy tapi agak pinggir, gitu ya. Quraisy tapi agak pinggir, sehingga kemudian nanti ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, Abu Sufyan bin Harb sedang kumat kejahiliahannya sehingga memprovokasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan, bagaimana engkau seorang dari Bani Hashim, dari sukunya Rasulullah SAW, dikalahkan oleh seorang dari suku pinggiran, gitu ya, dari suku yang kecil, dari suku yang lemah, yaitu Bani Taim, ya, Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Al-Qurashi. Ini adalah, ya, nasab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau dilahirkan pada 2,5 tahun setelah Rasulullah SAW. Ya, jadi selisih usia antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW adalah 2,5 tahun, dan usia ketika wafat Sayyidina Abu Bakar
dengan Rasulullah SAW itu hampir sama persis. Hampir sama persis. Karena ya Abu Bakar menjadi khalifah juga selama kurang lebih 2,5 tahun. Beliau lahirnya 2,5 tahun setelah Rasulullah. Beliau juga wafat sekitar 2,5 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ini ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikaruniai usia yang kurang lebih sama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai a'lamu ansabil Arab. Beliau itu orang yang paling berilmu tentang nasab-nasabnya bangsa Arab. Sampai-sampai kalau orang tidak tahu nasabnya, mereka akan bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq yang akan mengurutkan nasabnya sampai ke generasi yang sangat jauh di atas. Sangat faham Abu Bakar As-Siddiq tentang nasab-nasab orang-orang yang menjadi penduduk Makkah pada zaman tersebut, sehingga beliau ya seperti seorang konsultan nasab dan juga turos ya berbagai peninggalan yang lama. Jadi orang pengen tahu dulu kakeknya itu ya, perannya di tengah masyarakat Quraisy di Mekah seperti apa. Ditanyanya Abu Bakar ya, kalau dia ingin punya cita-cita yang sama seperti nenek moyangnya dulu ya dalam perannya di tengah masyarakat Quraisy, mereka tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki seorang ibu yaitu Ummul Khair Salma binti Sahr bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Qurashi. Ini yang menunjukkan bahwa ibunda beliau adalah sepupu ayahnya. Jadi ayahnya Abu Bakar As-Siddiq menikah dengan sepupunya sendiri, sehingga kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ini lahir dari pernikahan antar sepupu yang memang sangat lazim di tengah orang-orang Quraisy pada saat itu. Dimungkinkan karena mereka sangat ingin menjaga kemurnian nasabnya sebagai satu suku. Sebenarnya ini adalah bentuk ta'assub ya, fanatisme kesukuan yang ada pada saat itu, sehingga banyak orang yang menikah dengan sepupunya sendiri. Kemudian beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang tidak pernah meminum khamr ya. Salah satu sifat beliau adalah muru'ah. Beliau tidak pernah meminum khamr sepanjang hidupnya, bahkan di masa sebelum ayat yang mengharamkan khamr turun, bahkan di masa jahiliyah ya, ketika kemudian Rasulullah SAW belum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Abu Bakar ini sudah menjadi orang yang sangat menjaga muru'ahnya, menjaga kemuliaan dirinya dengan cara tidak minum khamr sama sekali. Jadi beliau radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Abu Bakar, pernahkah engkau minum khamr dalam hidupmu?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku ini adalah orang yang sangat menjaga muru'ahku, menjaga kehormatan dan nama baikku." Ya. Sementara orang yang minum khamr itu pasti akan kehilangan kesadarannya, dan orang yang kehilangan kesadarannya pasti akan kehilangan kehormatannya karena dia melakukan hal-hal yang tercela ketika sedang tidak sadar. Jadi ini pertimbangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang khamr, sehingga orang memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengatakan seandainya pun khamr itu dihalalkan, maka Abu Bakar tidak akan pernah meminumnya karena dia menjaga muru'ahnya, gitu ya. Karena dia menjaga kehormatan dirinya, karena dia menjaga harga dirinya. Inilah ya, sikap yang sangat jelas dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak banyak riwayat yang kita dapati dari kehidupan beliau pada masa sebelum turunnya risalah dan diangkatnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Hanya kita sangat ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi sahabat Rasulullah SAW sejak masa jahiliyahnya. Jadi sejak sebelum beliau SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar adalah min akrabis sahabah, termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang sangat saling percaya di antara keduanya, tumbuh dengan sangat kokoh, ya, sangat menjadi teman yang begitu saling mengandalkan satu sama lain dan saling percaya satu sama lain, saling siqah satu sama lain. Ini adalah persahabatan yang sangat indah antara Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq yang terbina sejak jauh sebelum diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad SAW. Maka begitu turun wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW,
Abu Bakar As-Siddiq adalah termasuk orang yang paling mula-mula beriman kepada beliau, dan bahkan ada begitu banyak as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama-tama masuk Islam itu ya masuk Islam melalui ajakannya Abu Bakar As-Siddiq, bukan langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi karena perantaraan Abu Bakar. Sehingga pada as-sabiqunal awwalun ini ya pahalanya Abu Bakar sulit ditandingi, karena kita tahu Utsman masuk Islam lewat Abu Bakar, Talhah masuk Islam lewat Abu Bakar, Zubair masuk Islam lewat Abu Bakar, gitu ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk Islam lewat Abu Bakar, ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang kemudian masuk Islamnya adalah lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kenapa Abu Bakar itu tidak tertandingi di dalam amal Islami? Ya bukan hanya karena infak-infaknya yang dahsyat yang nanti akan kita ceritakan, pengorbanannya dalam soal harta, tetapi juga karena ya pahala beliau kayak apa, bayangkan. Karena satu orang ya dapat hidayah melalui diri kita lebih baik daripada dunia seisinya. Sementara sabiqunal awalun kayak apa amalnya? Ya setelah mereka masuk Islam seperti apa pengorbanan dan yang mereka sumbangsihkan untuk risalah, untuk Islam, maka inilah yang menjadi pahalanya pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun jua seba'da Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang paman ya yang bernama Abdullah bin Jud'an, ya paman jauh, ya paman sepupu yang bernama Abdullah bin Jud'an. Dan Abdullah bin Jud'an ini adalah tokoh dari Bani Taim yang sangat terkenal, ya, yang kemudian dihormati karena kedermawanan dan juga karena kebaikan-kebaikannya di tengah masyarakat, dan beliau adalah tokoh yang berpengaruh. Dan di rumahnya Abdullah bin Jud'an inilah dilangsungkan satu peristiwa di masa jahiliyah yang sangat dikenang dan dihormati oleh Rasulullah SAW, yaitu yang disebut sebagai Hilful Fudul. Hilful Fudul artinya, hilf itu sumpah setia, al-fudul orang-orang yang memiliki keutamaan, ya itu the League of Justice-nya masa itu ya gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai Hilful Fudul, di mana tokoh-tokoh terhormatnya Quraisy berkumpul untuk kemudian berjanji setia satu sama lain, saling menopang dalam membela kebenaran dan keadilan di kota Mekah. Jadi Hilful Fudul ini sumpah setia orang-orang utama ya, yang kemudian mereka ya, membela orang-orang yang terzalimi di kota Mekah. Salah satu pemimpin dari Hilful Fudul itu adalah uaknya Rasulullah SAW, ya, Pak D, ya, encang dari Rasulullah SAW, namanya Al-Haris bin Abdul Muthalib. Jadi Al-Haris bin Abdul Muthalib adalah pemimpin Hilful Fudul. Ya, sementara sumpah setia Hilful Fudul itu dilangsungkan di rumahnya Abdullah bin Jud'an, ya, yakni pamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu. Dan Rasulullah pernah diajak uaknya, yakni Al-Haris bin Abdul Muthalib, untuk hadir di tempat tersebut, sehingga beliau bersabda satu kali di Madinah, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan lau du'aitu bihi fil islami la jibtu. Ya, kata Rasulullah SAW, benar-benar aku pernah menghadiri di rumahnya Abdullah bin Jud'an itu satu sumpah setia, yang seandainya aku diundang lagi untuk melakukannya di dalam Islam, aku pasti akan penuhi. Ya, ini jadi ada satu amalan yang oleh para ulama disebut amalan sunnah yang muakkadah, tetapi tidak dilaksanakan oleh Rasulullah di dalam Islam, ya, karena pada masa Rasulullah SAW menjadi pemimpin, tentu tidak ada yang terzalimi, tentu tidak ada yang kemudian dilemahkan hak-haknya dan lain sebagainya, sehingga Hilful Fudul tidak diperlukan, karena orang tinggal mengadu kepada Rasulullah, masalahnya selesai. Nah, tentu di dalam kondisi seperti yang dihadapi masyarakat Arab sebelum risalah, seperti yang kemudian tergambar dalam berbagai segi aspek, mereka begitu bobrok dalam masa kejahilian, tentu yang namanya Hilful Fudul ini sesuatu yang layak untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Ya, saya kemarin ketika bertemu dengan teman-teman aktivis Muslim, saya menyampaikan, ya harusnya yang mengadvokasi teman-teman yang tergusur, teman-teman yang kemudian
dikalahkan oleh pabrik semen dan sebagainya, itu harusnya adalah teman-teman yang kemudian juga bergiat secara aktif di dalam dakwah, karena ini adalah hilful fudul, ini adalah sumpah setia orang-orang utama. Jadi bagian dari sunnah yang tidak dilakukan Rasulullah ketika beliau hidup karena memang tidak ada kondisi yang menuntut untuk itu, tetapi beliau sangat suka untuk bisa berada dalam barisan yang seperti ini. Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jid'an hilfan lau du'aitu bihi fil Islam la ujibtu. Ya, jadi beliau pasti akan ikut menyambut seruan kalau itu diserukan di dalam Islam. Katakanlah ada kondisi-kondisi masyarakat yang perlu diadvokasi, perlu dibantu, perlu ditolong dan lain sebagainya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipersaksikan oleh Ammar bin Yasir, ya, aku melihat Rasulullah SAW di awal dakwah beliau di Mekah, dan tidak ada yang bersama beliau kecuali 2 orang wanita, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah, gitu ya, yang beriman kepada beliau, dan Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang budak, termasuk aku, ya, kata Ammar bin Yasir. Ya, aku melihat ya Rasulullah di awal dakwah itu ya tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali ini, ya, kecuali istri beliau, putri beliau, kemudian dari kalangan sahabat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semata. Inilah yang membuat ya Rasulullah SAW pernah ya membela Abu Bakar As-Siddiq ketika satu saat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ini dalam perselisihan kecil, ya. Jadi pada satu hari ketika Rasulullah sedang duduk di tengah para sahabat dalam Masjid Nabawi, tampak Abu Bakar datang dengan menaikkan kainnya, ya, istilahnya cincing, menaikkan kainnya sampai ke lutut, berjalan mendekati majelis Rasulullah SAW dengan langkah lebar-lebar dan muka tampak bersedih, kemudian dia duduk. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, sungguhnya aku tadi mengucapkan satu perkataan yang membuat tersinggung Umar. Ya. Kemudian dia pulang dan menutup pintu rumahnya. Aku menyadari kesalahanku, aku datang kepadanya, kemudian aku mengetuk pintu dan mengucap salam sampai 3 kali. Aku tahu dia ada, tetapi dia tidak membukakan pintu untukku. Ya, dia tidak mau memaafkan aku. Maka begitu Abu Bakar mengatakan dia tidak mau memaafkan aku, itu Rasulullah SAW wajahnya memerah. Di antara kedua mata beliau ada pembuluh darah yang kemudian berubah warna dari tidak tampak menjadi tampak merah karena beliau dalam keadaan marah. Karena Nabi SAW bersabda, demi Allah sesungguhnya semua kalian dahulunya kufur, hanya Abu Bakar yang beriman. Demi Allah kalian dahulu semuanya menahan harta kalian dari digunakan untuk perjuangan Islam, kecuali Abu Bakar yang telah memberikan hartanya untuk perjuangan Islam. Maka bagaimanakah kalian ya berhadapan dengan Abu Bakar? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab tergopoh-gopoh datang. Kemudian dia meminta maaf kepada Sayyidina Abu Bakar sambil menangis takut dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW barusan. Bagaimana kemudian kalian menentang Abu Bakar, padahal Abu Bakar adalah orang yang beriman ketika seluruh penduduk bumi masih kufur. Abu Bakar adalah orang yang menyerahkan hartanya untuk perjuangan fi sabilillah ketika semua orang menahan hartanya. Ya, dialah yang membenarkan, kata Nabi SAW, ketika orang mendustakanku. Nah, maka Sayyidina Umar kemudian datang minta maaf, kemudian Abu Bakar mengatakan justru aku yang mau minta maaf, tidak aku yang minta maaf, gitu. Drama jadinya gitu, dan itu kemudian yang tandaskan oleh Rasulullah SAW ya tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan segala keutamaannya. Nah, inilah Abu Bakar orang yang kemudian bergegas beriman kepada Nabi SAW dan teguh di dalam keimanannya itu apapun yang terjadi. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi di balik kelembutannya Abu Bakar As-Siddiq ada satu sifat yang sangat agung, yaitu teguh, as-sabat. Ya, tidak mudah orang yang lembut untuk menjadi teguh. Tetapi itulah karakternya Abu Bakar. Ada orang yang lembut, saking lembutnya
Ya, lama-lama jadi lembek. Mau ngomong tidak aja nggak tega gitu ya. Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar adalah orang yang kelembutannya menunjukkan sebenarnya kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, bahwa dia seorang yang sangat teguh kepada apa yang diyakini, kepada apa yang diimani. Ya. Setiap kali Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu, maka Abu Bakar akan selalu menyambut dengan kata-kata, amantu bima qulta ya Rasulullah. Aku beriman kepada apa yang baru saja kau katakan, ya Rasulullah. Langsung, tanpa reserve. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang apa yang berasal dari lisan Rasulullah SAW, maka dia tidak pernah meragukannya. Lebih dari 3 dekade bersahabat, kata Abu Bakar. Dan dia tidak pernah berdusta sama sekali. Bagaimana mungkin dia akan berdusta sekarang? Jadi 30 tahun lebih aku bergaul dengannya. Ini persaksian Abu Bakar As-Siddiq tentang Rasulullah SAW. Dan selama 30 tahun itu belum pernah dia membohongiku satu kali pun, maka bagaimana mungkin dia akan membohongiku sekarang? Ya. Jadi apapun yang dikatakan Rasulullah SAW bagi Abu Bakar adalah standar kebenaran. Apa yang dikatakan Nabi SAW itu pasti benar. Ini yang beliau buktikan ya, keteguhannya untuk mengimani Rasulullah SAW di dalam banyak peristiwa. Misalnya, tentu yang sangat terkenal adalah peristiwa Isra wal Mi'raj dari Rasulullah SAW. Di Abu Bakar, ketika Isra Mi'raj ini terjadi, ya didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian mereka mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, kami kemarin mengatakan Muhammad SAW itu gila. Tapi kami belum punya bukti." Jadi tidak ada tanda-tanda gila pada Muhammad SAW selama ini. Kami tidak punya bukti. Nah sekarang, kata mereka, sekarang kami sudah punya bukti bahwa sahabatmu itu betul-betul gila. Bahwa sahabatmu itu betul-betul telah geser akalnya. Abu Bakar bertanya, apa yang hendak kalian katakan? Kata mereka, Muhammad pagi ini menyampaikan kepada kami bahwa semalam dia berada di Baitul Maqdis, sholat bersama nabi-nabi yang lain, ya, dan pagi ini dia sudah berada di antara kita, di kota Mekah ini. Kamu, wahai Abu Bakar, orang yang sering berniaga ke negeri Syam, menurutmu berapa lama perjalanan yang harus ditempuh dari kota Mekah sampai ke kota Baitul Maqdis, sampai ke Yerusalem? Abu Bakar mengatakan 1 bulan bolak-balik jika kalian cepat, dan 2 bulan jika kalian lambat, kata Abu Bakar. Nah, kata orang-orang itu, apa pendapatmu tentang orang yang berkata bahwa tadi malam dia berada di Baitul Maqdis, pagi ini dia ada di antara kita? Bukankah itu tanda kegilaan? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apakah kalian mendengar? Betul-betul mendengar. Langsung dari lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata begitu. Orang-orang Quraisy ini mengatakan, betul, yakin, kami bersumpah, kami mendengar sendiri dari mulutnya bahwa dia tadi malam berada di Baitul Maqdis, pagi ini sudah berada di antara kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, maka jika itu Rasulullah SAW yang mengatakannya, saya percaya. Orang-orang itu mengharik Abu Bakar. Ya Abu Bakar, dia gila. Tidak. Sayalah yang gila kalau tidak percaya kepada apa yang dikatakannya. Lalu orang-orang Quraisy ini memukuli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai kemudian beliau pingsan dan mukanya bengap-bengap, terluka, lebam-lebam karena pukulan orang-orang Quraisy tersebut. Akhirnya sebagian yang mengenalnya dan sebagian yang kemudian bersimpati kepadanya mengangkat tubuh Abu Bakar As-Siddiq ke rumahnya untuk diberikan perawatan karena sangat-sangat memprihatinkan keadaannya ketika itu. Kemudian setelah upaya-upaya tertentu dia pun siuman, ketika dia siuman dia ditanya, kaifa halak ya Abu Bakar? Bagaimana keadaan wahai Abu Bakar? Maka menjawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan Rasulullah SAW?
Kaifa hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dirimu, engkau dalam keadaan seperti ini. Rasulullah baik-baik saja. Tidak. Aku tidak akan tenang sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara aku kepadanya. Maka beliau pun papah untuk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun bergegas berdiri menyambut Abu Bakar dan mendudukkannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya dengan prihatin, "Kaifa haluk ya Abu Bakar?" Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab sambil tersenyum melihat keadaan Rasulullah baik-baik saja. Abu Bakar mengatakan, "Kalau engkau baik-baik saja ya Rasulullah, maka semuanya baik-baik saja." Jadi kekuatannya, sabat, keteguhan yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam kehidupannya. Jadi kita ingin ungkap sisi lain selain tentang kelembutannya Abu Bakar, beliau adalah seorang yang sangat teguh, seorang yang sangat kokoh, seorang yang kemudian sangat memiliki prinsip dalam kehidupannya. Dalam peristiwa-peristiwa yang lain pun kita akan melihat cermin tentang sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, tentang kokohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kita bisa gambarkan di antaranya adalah ketika justru Rasulullah menjelang dan sesudah beliau wafat. Bahwasanya kita melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat-isyarat tentang perpisahan, Abu Bakar memang orang yang paling peka, yang paling halus perasaannya, lembut hatinya, menangkap pesan itu. Misalnya ketika satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertakbir mendengar ayat itu dibacakan oleh Nabi SAW. Mereka merasa kejayaan Islam telah tiba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuki agama Allah. Semua sahabat bertakbir ketika itu. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang ada di dekat tiang di masjid. Beliau meletakkan kepalanya di tiang. Kemudian menangis terseduh-seduh dan berkata kepada Nabi SAW. Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah. Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah. Berulang-ulang sambil menangis terseduh-seduh. Maka para sahabat yang lain heran. Ada apa dengan Abu Bakar? Rasulullah memberikan kabar gembira tentang datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Manusia akan berbondong-bondong masuki agama Allah. Kenapa dia justru menangis? Orang bertanya, maka Abu Bakar menjelaskan, kenapa kalian tidak mengerti apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan? Dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuki agama Allah, bukankah itu berarti tugas Rasulullah SAW sudah selesai? Dan kalau tugas beliau SAW sudah selesai, bukankah beliau akan segera meninggalkan kita? Setelah Abu Bakar menjelaskan demikian, baru orang-orang di dekatnya kemudian ikut menangis bersama beliau. Radhiyallahu anhu. Di beberapa hari berikutnya, Nabi SAW berkhutbah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia ingin menjadi seorang nabi dan raja, ataukah dia ingin menjadi seorang hamba dan rasul? Maka dia pun memilih menjadi hamba dan rasul. Maka selesailah tugasnya dan dia kembali ke Rafiqul A'la. Dia memilih Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Perhatikan kalimat Nabi SAW. Diberi pilihan untuk menjadi nabi dan raja. Itu artinya setelah selesai risalah, risalah itu kan ketika musuh sudah dikalahkan, gitu ya. Islam ini sudah menjadi agama yang diimani oleh semua orang-orang di sekitar beliau SAW. Maka kedudukan beliau akan menjadi seorang nabi dan raja, memimpin dalam pengabdian kepada Allah. Ataukah dia memilih menjadi hamba dan rasul? Kalau menjadi hamba dan rasul, tugas selesai. Kalau menjadi hamba dan rasul, maka tugas selesai. Karena tugas risalah itu selesai dengan nanti ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu risalah selesai.
Dan ia akan kembali kepada Rafiqul A'la. Nangis lagi Abu Bakar As-Siddiq. Nangis lagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Sa'id Al-Khudri bertanya-tanya, ada apa dengan syekh kita? Kenapa dia menangis lagi? Bukankah Rasulullah hanya mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi pilihan? Kemudian Abu Bakar mengatakan, fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah. Hai kalian, tidakkah kalian sadar bahwa yang dimaksud beliau seorang hamba itu adalah beliau SAW? Dan beliau telah mengatakan memilih Rafiqul A'la, memilih Rafiqul A'la. Itu artinya beliau memilih segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kita semua. Karena tangis Abu Bakar yang sangat keras, ya, Nabi SAW sampai kemudian memandang ke arah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, hendaklah semua pintu yang menuju ke masjid ditutup, kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq. Demi Allah, seandainya aku boleh mengambil seorang khalil, kekasih mesra dari kalangan manusia, niscaya aku ambil Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan untuk kita semua persahabatan dan persaudaraan, as-sohbah wal ukhuwah. Jadi al-khullah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikhususkan untuk dia Jalla Jalaluh. Jadi al-khullah dikhususkan untuk Allah dengan hambanya, sementara hubungan antara Rasulullah SAW dengan para sahabat adalah as-sohbah wal ukhuwah, atau persahabatan dan persaudaraan. Ini keadaan Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW memberikan isyarat-isyarat untuk meninggalkan para sahabatnya. Tetapi Rasulullah SAW ketika betul-betul wafat, betul-betul dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke haribaannya, maka siapakah manusia yang paling waras, yang tidak terguncang, yang kemudian bisa bahkan tenang dan menenangkan semua sahabat yang dilanda duka yang sangat menggoncang itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Anas bin Malik menggambarkan tidak ada hari yang lebih cerah di Madinah daripada ketika Rasulullah tiba dari hijrahnya. Dan tidak ada hari yang lebih muram, gelap di Madinah daripada hari ketika Rasulullah SAW wafat. Hari itu semua sahabat menangis, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, panik, kalut. Bahkan Umar, bayangkan Sayyidina Umar bin Khattab, seorang yang begitu perkasa, seorang yang begitu teguh, seorang yang begitu yakin, seorang yang sejak masuk Islam sudah menjadi Al-Faruq, yang mengatakan, bukankah kita di atas kebenaran, bukankah mereka di atas kebatilan, kalau kita mati masuk surga, kalau mereka mati masuk neraka. Lalu dia yang pertama mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menampilkan Islam di tengah khalayak Quraisy Mekah, ya, terang-terangan dengan keislaman di tengah masyarakat yang kufur kepada Allah SWT itu. Umar pada saat itu diceritakan, dia tidak percaya Rasulullah wafat, ya. Dia hunus pedangnya, dia mondar-mandir di depan rumah ibunda kita Aisyah, tempat jenazah Rasulullah SAW terbaring di dalamnya. Dia terus mengacung-acungkan pedangnya kepada setiap orang yang datang dan menangis. Dan mengatakan, diam kalian. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat? Munafik dia, demi Allah. Dusta dia. Rasulullah SAW tidak wafat. Rasulullah SAW hanya menghadap Allah. Nanti dia akan kembali kepada kita. Dulu Musa alaihissalam juga dikatakan telah mati, tetapi dia ternyata hanya menghadap Allah. 40 hari kemudian Musa kembali kepada kaumnya. Tidak, siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, maju, akan kupotong lidahnya. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, akan kupotong kaki dan tangannya dengan menyilang. Ya. Terus berteriak-teriak di depan rumah Nabi SAW, Sayyidina Umar bin Khattab. Coba bayangkan, apa yang terjadi pada masyarakat Muslim Madinah ketika itu. Kalau orang seperti Umar bin Khattab saja terguncangnya sampai seperti ini, keadaannya sampai seperti ini, bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Luar biasa pada saat itu, sampai kemudian Abu Bakar datang dari rumah beliau di daerah Sanuh, ya. Ini kemuliaannya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ketika itu rumahnya Abu Bakar itu di pinggiran kota Madinah, di daerah yang disebut sebagai daerah Kampung Syanuh. Kenapa kok rumahnya Abu Bakar tidak di dekat Masjid Nabawi? Abu Bakar As-Siddiq itu sering menginfakkan semua hartanya sehingga rumahnya kadang harus dijual, lalu beli rumah yang lebih murah di pinggiran. Itulah yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu hanya beberapa bulan sebelum Rasulullah wafat, gitu ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq, ya,
menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan fisabilillah, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Maka di waktu berikutnya ketika membeli rumah, Abu Bakar As-Siddiq hanya bisa membeli rumah di daerah yang pinggir, yang jauh. Dari kampungnya ada di Shanuh, ada di kota Madinah, bagian yang sangat agak jauh dari Masjid Nabawi. Dia datang dengan untanya sampai di depan rumah bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dia melihat Umar berteriak-teriak, sementara orang-orang menangis dan kalut tidak tahu apa yang harus diperbuat. Abu Bakar mengikat untanya kemudian turun dengan tenang. Beliau kemudian masuk mengucap salam kepada putrinya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kalau Sayyidina Umar kan nggak bisa masuk karena beliau bukan siapa-siapanya. Tetapi kalau Sayyidina Abu Bakar bisa langsung masuk karena beliau adalah ayahnya Aisyah, gitu ya. Sehingga kemudian ketika itu Abu Bakar langsung masuk dan mendapati jasad Rasulullah SAW di pangkuan bunda Aisyah. Kemudian Abu Bakar mendekat dan menatap wajah Rasulullah SAW, meniti air mata, tapi beliau dengan tegar mengatakan, tidak mungkin Allah mengumpulkan dua kematian padamu ya Rasulullah. Jika ini engkau telah dipanggilnya, maka demikianlah telah selesai semua tugasmu dan telah diangkat semua beban yang ada di pundakmu. Beliau kemudian mengecup kening Rasulullah SAW, menciumnya dan berkata, betapa harumnya engkau ya Rasulullah ketika engkau hidup. Betapa harumnya pula bahkan ketika engkau sudah mati. Selesai, Abu Bakar As-Siddiq kemudian keluar. Dia lihat Sayyidina Umar masih teriak-teriak, ngacung-ngacungin pedang kemana-mana itu. Maka Sayyidina Abu Bakar mendekati Umar, mencoba bicara, tentu dengan jarak, karena Umar ngacung-ngacungin pedang itu. Abu Bakar mengatakan, ijlis ya Umar, ijlis. Duduk Umar. Apa kamu? Ya, jadi Umar masih belum bisa diajak berkomunikasi dengan normal. Bahasa Jawanya masih ngomyang, ya, bicaranya masih setengah sadar. Kemudian beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar naik ke atas bukit. Naik ke atas, bukan bukit ya, ada gundukan tanah yang lebih tinggi daripada di sekitarnya, yang kemudian beliau mengatakan ayuhan nas, ayuhan nas. Orang-orang pun mendekat ke arah Abu Bakar As-Siddiq mendengarkannya berbicara, sementara Umar tadi masih ngacung-ngacungin pedang tadi. Beliau langsung mengatakan, man abada Muhammadan faqad mata Muhammadun. Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad telah mati. Dan siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hidup kekal. Kemudian Abu Bakar membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Kata Abu Bakar As-Siddiq baca ayat itu, Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak rasul-rasul yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Dan barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak memberi kemadaratan sedikit pun kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang bersyukur. Ketika ayat itu selesai dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar lemas. Rasa-rasanya lututnya dilolosi, pedangnya jatuh dari genggaman, dan dia jatuh berlutut. Seakan-akan, kata Sayyidina Umar, ayat itu belum turun. Padahal ayat itu sudah turun sejak di perang Uhud, sejak sebelumnya. Padahal ayat itu sudah turun. Tapi kami merasa baru ketemu makna ayat itu di hari itu, ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar membacakannya untuk kami. Keteguhan Abu Bakar As-Siddiq bukan sembarang keteguhan, bukan keteguhan personal, tapi keteguhan yang menyelamatkan umat. Bayangkan hari itu tanpa ada Abu Bakar mengingatkan umat, menyadarkan umat tentang fakta bahwa Rasulullah wafat. Dan kalau Rasulullah wafat, mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dakwah, melanjutkan tugas dakwah beliau. Akan seperti apa umat kehilangan Rasulullah SAW. Jadi ini di antara keagungan Abu Bakar As-Siddiq adalah sifat sabatnya, teguhnya. Dan ini tunjukkan sekali lagi, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat peristiwa Riddah, ketika beliau sudah menjabat sebagai seorang khalifah, lalu kemudian rame-rame di berbagai penjuru, orang-orang pun murtad. Orang-orang pun meninggalkan dinul Islam. Kemudian orang-orang pun
ada yang menolak membayar zakat. Nabi-nabi palsu bermunculan. Ada Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, ada Musailimah Al-Kadzab di Yamamah, ya. Ada nabi wanita dari Bani Tamim, ya. Kemudian banyak sekali bermunculan. Sementara mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW, Romawi langsung ya menyiapkan legiun reguler mereka bergerak menuju ke perbatasan utara Jazirah Arab, dan Persia kemudian menggerakkan tentaranya untuk ke Yaman gitu ya. Jadi tantangan yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq pada wafatnya Rasulullah SAW kompleks sekali. Nah, pada saat itu orang-orang kebingungan. Apa yang harus kita hadapi dulu? Ini ada orang-orang murtad, ini ada orang-orang yang mengaku nabi palsu dengan pengikut-pengikut mereka yang sangat banyak. Ada orang-orang yang menolak membayar zakat, ada Romawi, ada Persia. Apa yang harus dilakukan pertama-tama? Dan di sini keteguhan Abu Bakar yang luar biasa, sahabatnya Abu Bakar yang luar biasa. Kata beliau, perintah pertama sebagai khalifah adalah berangkatkan pasukan Usamah. Loh, kenapa pasukan Usamah? Usamah ini pasukannya dibentuk oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah sedang sakit, Usamah menunda keberangkatan pasukannya ke perbatasan dengan Jazirah Arab dengan negeri Syam untuk mengamankan dan melaksanakan dakwah di sana. Yang pada saat peristiwa Tabuk, Rasulullah sudah membuka dakwah di sana, sementara di sana perlu ya kelanjutan, follow up untuk dakwah selanjutnya di perkampungan-perkampungan di daerah sana. Sementara Romawi mengancam pada saat itu. Maka Rasulullah segera memerintahkan berangkatkan pasukan Usamah. Tapi karena beliau sakit, maka pasukan ini tunda keberangkatannya sampai beliau wafat. Pada status awalnya, Abu Bakar dan Umar ini menjadi anggota pasukannya Usamah. Ya, status awalnya Abu Bakar ini adalah anggota pasukannya Usamah bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian pada saat itu, ya, begitu Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, beliau langsung memerintahkan berangkatkan pasukan Usamah. Pada saat itu, para sahabat yang lain keberatan. Ya Abu Bakar, tidakkah kau perhatikan? Musuh mengancam dari segala penjuru. Kalau Madinah dibiarkan kosong dengan memberangkatkan 30.000 pasukan Usamah, apa yang akan terjadi? Persia, Romawi, nabi-nabi palsu, ya semuanya mengincar Madinah. Memberangkatkan pasukan Usamah artinya membiarkan Madinah tanpa penjagaan, dan kita pasti akan menghadapi serangan musuh yang sangat fatal. Kata Abu Bakar, aku tidak peduli. Berangkatkan pasukan Usamah. Dan ini keteguhannya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, kalau kita berhasil memberangkatkan pasukan Usamah, dunia akan tahu bahwa sebada Rasulullah wafat pun kita masih bisa memberangkatkan pasukan yang besar dan kuat ini. Biarkan dunia tahu. Dan Abu Bakar benar. Begitu pasukan Usamah diberangkatkan, bergerak ke arah utara dengan kekuatan 30.000 pasukan, semua musuh-musuh dakwah ini mikir, dalam keadaan seperti ini, pengganti Muhammad bisa mengirimkan 30.000 pasukan. Kayak apa Madinah dijaga kalau 30.000 pasukan bisa diberangkatkan seperti itu? Romawi menarik mundur pasukannya. Persia mundur dari Yaman. Para nabi palsu nggak berani bergerak. Gitu ya. Kaum Riddah, orang-orang yang murtad, juga tidak berani menyerang Madinah. Bayangkan, karena keputusan yang sangat tepat dari Abu Bakar As-Siddiq. Coba bayangkan kalau Abu Bakar tidak memberangkatkan pasukan Usamah. Semua akan berebut, menyerang bareng, menuju ke Madinah. Tapi Abu Bakar mengatakan, berangkatkan pasukan Usamah. Begitu misi Usamah selesai, pasukan Usamah kembali, baru Abu Bakar membagi-bagi pasukannya. Ini juga ditentang lagi. Ya Abu Bakar, perang di medan yang berbeda-beda, itu ya kita susah fokus dan kita susah menang. Mau menghadapi yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Tapi Anda kerahkan pasukan ke berbagai arah. Seperti apa ini pertimbangannya? Mereka sudah tahu kekuatan kita. Kemarin ketika pasukan Usamah. Dan sekarang mereka harus tahu bahwa kita juga sanggup memukul mereka semuanya. Nabi-nabi palsu ya digempur. Al-Aswad Al-Ansi menyerah dan kemudian bertaubat. Sementara kemudian Musailimah Al-Kadzab berhasil ditewaskan dan bentengnya yang sangat kuat di Yamamah berhasil direbut gitu ya. Kemudian nabi palsu dari Bani Tamim juga berhasil dikalahkan. Suku Tamim kemudian mayoritas kembali kepada pangkuan Islam.
Ya, dan kemudian ya persoalan yang paling muskil adalah tentang orang-orang yang menolak membayar zakat. Ketika itu para sahabat berpendapat, ya Khalifah Rasulullah, kalau soal nggak bayar zakat ini kan ringan. Mereka tidak murtad, mereka bukan nabi palsu, mereka bukan Romawi, Persia yang mengancam kita. Mereka bukan orang kafir. Mereka masih salat. Salatnya masih menghadap kiblat. Mereka ahlul kiblah. Demikian pula pendapat Sayyidina Umar. Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Bukankah di dalam Al-Quran Al-Karim perintah zakat itu selalu disatukan dengan perintah salat? Aqimus salah wa atuz zakah. Kenapa sekarang kalian memisahkan antara salat dengan zakat? Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat, sementara Al-Quran menghimpunkannya. Kaget Sayyidina Umar melihat Abu Bakar begitu teguh. Sampai-sampai Abu Bakar ketika itu mengatakan, kalau mereka menolak tali kekang unta zakat yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah SAW, aku akan memerangi mereka. Dan inilah yang lagi-lagi menyelamatkan umat. Sampai Sayyidina Umar kemudian sadar keputusan Abu Bakar tepat. Meskipun pada saat itu bahkan kalau dilihat-lihat secara pertimbangan rasional, gila apa? Semua dimusuhi. Mbok ya nanti, gitu ya. Kita masih punya prioritas, ya. Nabi-nabi palsu, orang-orang murtad, Romawi, Persia. Lah kok yang cuma nggak mau bayar zakat juga diurusin. Udah itu nanti aja gitu pikirnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq sahabat teguh. Apa yang kemudian telah beliau putuskan tidak akan pernah beliau cabut. Tidak. Kalau mereka menolak memberikan tali kekang unta yang biasa mereka berikan kepada Nabi SAW, aku akan memerangi mereka. Dan sahabat keteguhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai pada akhir hayatnya ketika sahabat-sahabat berkumpul di ranjang kematiannya. Penyakit Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu persis dengan penyakit Rasulullah SAW. Apa yang dirasakan Abu Bakar seperti yang dirasakan Rasulullah SAW. Demam, ya, sakit kepala yang sangat berat pada saat itu. Ketika itu Abdurrahman bin Auf mewakili para sahabat, wahai Abu Bakar, katakan kepada kami, kepada siapa engkau tinggalkan umat Rasulullah SAW ini? Bukankah aku telah menunjuk untuk kalian orang terbaik di antara kalian? Siapa? Kata Abu Bakar, aku menunjuk Umar. Kaget Abdurrahman bin Auf dan para sahabat. Umar, tidakkah engkau sadar betapa kerasnya Umar, bahkan ketika ada Rasulullah SAW dan ada engkau? Betapa kerasnya Umar kepada kami, bahkan ketika ada Rasulullah SAW dan ada engkau. Bagaimana keadaan kami nanti kalau sudah nggak ada Rasulullah, nggak ada engkau dan Umar? Kau berikan kepemimpinan atas kami? Tidak. Apa yang akan kau jawab di hadapan Allah dan Rasulnya kalau engkau berikan tanggung jawab atas umat ini kepada Umar? Kata Abdurrahman bin Auf. Jadi saat itu Abdurrahman bin Auf masih tidak setuju kalau Sayyidina Umar yang diajukan sebagai khalifah. Apalagi sahabat-sahabat yang lain yang kemudian mungkin merasa masuk Islamnya juga duluan mereka dibandingkan Umar. Sayyidina Umar itu baru masuk Islam tahun ke-6 bi'tsah, ya, 6 tahun lebih belakangan dibandingkan Abu Bakar, ya, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu belakangan sekali. Kok malah dia yang ditunjuk? Ketika Abu Bakar mendengar Abdurrahman bin Auf mengatakan apa yang akan kau katakan di depan Allah dan Rasulnya, kemudian dia minta, tegakkan aku, dudukkan aku. Kemudian beliau dudukkan dan kemudian beliau berkata, apakah engkau mengancam aku, wahai Abdurrahman? Demi Allah, kalau aku bertemu Allah dan Rasulnya, akan aku katakan bahwa aku telah meninggalkan umat ini kepada orang yang terbaik di antara mereka. Tidakkah kalian sadar? Sejak Rasulullah masih hidup, seperti apa Rasulullah menempatkan Umar? Seperti apa Rasulullah SAW, ya, menghargai Umar dan pendapatnya? Ini yang kemudian menjadi keteguhan Abu Bakar untuk menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pelanjutnya, sebagai khalifah yang akan memimpin umat sepeninggal beliau. Dan inilah keputusan yang sangat luar biasa yang kita tentu tahu
ya zaman Sayyidina Umar bin Khattab dari sisi perluasan wilayah, peradaban, ya kemajuan, tatwir, pengembangan adalah puncak dari masa kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Ini yang kemudian menjadi hal yang ya dipertahankan keputusannya oleh Abu Bakar, meskipun saat itu hampir semua sahabat menentang kalau Umar dijadikan sebagai khalifah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita memfokuskan pada satu ya sifat menonjol yang luar biasa pada Abu Bakar yang jarang kemudian dilekatkan kepada beliau. Orang-orang selalu mengatakan beliau orang yang lembut, yang halus, yang santun. Tapi hari ini kita belajar tentang keteguhan yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan segala keputusan-keputusannya, dan keteguhan-keteguhan itulah yang menyelamatkan umat. Maka tidak salah bahwa Rasulullah SAW selalu mengutamakan Abu Bakar As-Siddiq atas selain beliau, termasuk ketika kemudian beliau selama masih hidup dan beliau dalam keadaan sakit, beliau menunjuk Abu Bakar menjadi imam, meskipun ditentang oleh Aisyah yang mengatakan Abu Bakar itu orang yang terlalu lembut hati, dia terlalu mudah menangis, kalau dijadikan imam dia akan menangis dan tidak akan mampu untuk melanjutkan sholat dan seterusnya. Tapi Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak ridho kecuali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jazakumullah khairan. Mungkin ada diskusi atau tanya jawab sesudah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Hamdah.